akan membahas tentang perkutut udan mas ya. Jadi udan mas itu macam-macam versinya. Makanya kalau udan mas sendiri untuk lokal alam ya. Lokal alam original menurut Batal Jemur, buku kitab Batal Jemur, itu pembagiannya macam-macam. Udan mas ya, kemudian nanti ada gading mas, tretes mas, kemudian ada Sri Gading ya. Tapi itu yang versi Batal Jemur ya, hanya tertulis udan mas ya. Saya dulu ada burunya, cuman ada di kolektor ya. Itu untuk udan mas itu seluruh tubuhnya dari kepala, punggung, ekor, terus dada, itu semua warnanya tembaga dan nggak ganti warna, nggak berubah. Nah, kemudian ada lagi udan mas dari terah putih ada. Nah, terah putih itu asal muasal terah putih itu sebetulnya dari perkawinan inkes, perkawinan sedara ya, menghasilkan albino. Ciri albino itu mata merah, paruh putih ya, atau paruh merah gitu ya. Itu terah putih. Loh, kenapa muncul udan mas? Nah, albino ini baik yang jantan atau yang betina dikawinkan dengan dengan lokal biasa. Jadi lokal biasa dikawinkan dengan terah putih. Nah, itu nanti muncul kayak moka, kemudian udan mas dan sebagainya. Nah, tahun 95 ya, tahun 95 saya pengalaman sendiri. Jadi dulu saya terjun di Bangkok dari tahun 93 sampai 98. Di tahun 95 ya, saya ternak dulu Bangkok, menghasilkan putih albino, putih kapas. Itu tidak disengaja. Dulu saya ternak silang itu, kawin inkes itu mengharapkan dari sisi suara, tapi ternyata menghasilkan albino. Padahal zaman dulu belum ada peternak. Antara tahun-tahun seperti itu saya belum pernah dengar peternak kutut warna. Nah, dari situ ya, jadi kemudian ada yang betul-betul original ya, itu lokal alam, tidak ada terah putih, tidak ada keturunan terah putih, kawin keluar putih udan mas. Itu yang saya maksud original. Kalau ada terah putihnya kan berarti sudah tidak original lagi. Nah, di sini kan yang koleksi saya itu perkawinan ya, antara perkutut lokal biasa di alam. Dan ini sudah dipantau sama sesepuh saya ya. Itu menghasilkan udan mas lokal alam tulen original ya. Ini burung ini didapat dari Banyumas, daerah Kaliori. Cirinya juga beda. Cirinya nanti tak tunjukin ya. Cirinya paruh kelau, nggak putih, nggak merah. Kemudian mata itu nggak putih, nggak merah. Dan satu lagi kuncinya, matanya ini mata kedelai bosok. Kedelai bosok hanya ada di perkutut lokal. Belum ada, sepengetahuan saya belum ada kedelai bosok itu lahir dari perkutut ternakan. Belum ada. Itu kuncinya ada di situ. Kalau yang misalnya batikannya, ulesnya dan sebagainya itu hanya pendukung. Tingkah lakunya itu hanya pendukung atau tembusan-tembusannya. Suaranya juga suara lokal. Ya. Oke, nanti saya langsung tunjukin aja ya.
lihat ya, paruh itu kan nggak merah, paruh nggak merah, kelawu ya. Mata tuh mata kedelai bosok. Kalau dilihat langsung, mungkin kalau di kamera agak sulit ya, tapi kalau dilihat langsung tidak tegas, lingkar matanya itu tidak tegas. Ini mata kedelai bosok, salah satu ciri yang paling akurat untuk menandakan bahwa ini lokal alam original, bukan dari hasil perkawinan terah putih. Itu kuncinya di sini. Paruh kelawu, mata kedelai bosok. Nah, kemudian kita lihat ulusnya. Patikannya kan rapat. Ini jantan ya. Kita lihat patikannya rapat dan tidak teratur. Kalau di video pada saat nangkring juga seperti itu, rapat. Nah, ulusnya kan ulus tembaga ini. Kalau dilihat langsung dia ada warna-warna tembaga. Ya. Ini tembaga ini. Makanya disebut, ya boleh dibilang ya udan mas lokal alam ini, bukan terah putih, bukan. Ini kan kelawu. Dan ini di saya sudah rawatan hampir 1 tahun. Warnanya tidak berubah. Seperti ini terus warnanya, ulusnya. Ini sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Ya. Lihat, kelawu. Ini lokal original. Kemasan kan, tembaga. Ya kalau di sinar matahari ada semu-semu keemasannya. Cuman karena ini mendung terus ya sulit nih. Ya, dari kepala ya. Dan kebetulan di samping itu kuncinya lagi satu, dia ini pedaringan kebak ya. Pedaringan kebak tipis, pedaringan kebak tipis. Salah satu penguat bahwa ini juga lokal alam original. Ini burung saya, koleksi saya, bukan pinjam, bukan punya orang lain. Ya, daringan kebak, nyata banget. Kaki ini juga kaki perkutut lokal. Kebetulan ini juga batu rambat. Yang dimaksud batu rambat sudah saya jelaskan, tapi saya jelaskan lagi, tidak rata. Jadi ini istilahnya bergelombang antara sisik satu dengan sisik lainnya itu bergelombang, tidak rata. Bicara suaranya lokal tulen suaranya. Ini mata ya, mata kedelai bosok. Oke, nah, di pos dulu ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai perkutut udan mas ya, karena ada yang bertanya ya di kolom komentar, bulu yang bernama bulu biru menanyakan tentang Pak, bahas kutut udan mas lokal alam suwun. Nah itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di komentar. Misalnya dari Nina J. Mas, saya
boleh tanya, Mas tolong dong 9 perkutut yang berkaturangan untuk kerezekian apa saja? Saya jawab ya, 9 untuk kerezekian sebetulnya banyak, bukan hanya 9. Satu, ini cerita faedah dan manfaat ya, cerita faedah dan manfaat. Satu, banyu mili. Nah, tapi harus benar-benar permanen banyu milinya gitu. Kemudian tidak muncul sesaat kemudian ganti lagi. Banyu mili benar-benar banyu mili jelas permanen ya. Nanti ada konten sendiri untuk banyu mili, saya ada burungnya, kebetulan ada burungnya. Kemudian misalnya perdaringan kebak. Nah, perdaringan kebak juga macam-macam, bisa Majapahit, bisa Cemani Majapahit, itu kan semua perdaringan kebak ya. Kemudian bisa kayak Majalaris, atau mungkin orang Jawa Timur bilang Rajawana, dicirikan dengan kakinya yang belah ya. Nanti itu ada, saya kebetulan ada juga ya kan. Kemudian contoh lain misalnya ini yang untuk kerezekian, udan mas juga untuk kerezekian. Kemudian kayak misalnya penjabaran atau pengembangan dari udan mas, kayak gading mas ya, itu juga untuk kerezekian ya. Kemudian kayak misalnya lagi tulak trajumas, nah yang nanti akan dibahas juga, itu juga buat kerezekian ya. Kemudian banyak yang intinya mengarah kepada kerezekian. Dan kembali ya, saya jelaskan di sini bahwa perkutut tuh tinggal bagaimana sugestinya yang merawat. Ini yang harus dipahami. Misalnya seseorang punya burung banyu mili yang memang benar untuk kerezekian kan ya. Tapi sugestinya tidak sampai kepada perkututnya. Misalnya salah, itu kan sebetulnya untuk kerezekian itu kan buat untuk seluruh keluarga, bukan hanya yang memelihara aja. Nah, maksud saya, kalau sugestinya positif, dia akan positif mendoakan kita. Kalau kita sugestinya jelek, ya tentunya akan hasilnya jelek. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan dalam sebuah kehidupan, nyalahin burungnya. Burung nggak salah. Burung hanya mendoakan. Ya, itu aja yang bisa saya jawab pertanyaan tadi ya tentang udan mas. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Silakan para pemirsa, kalau ada pertanyaan, ada usulan, silakan di komentar ya. Nanti insya Allah di konten lain saya akan jawab. Dari saya ini tentang perkutut udan mas. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Perkutut Lokal Pemalang. Salam Perkutut Lokal Pemalang.